Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di pertemuan kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai mutasi gen. Mutasi gen itu disebut juga sebagai mutasi titik atau mutasi kecil. Lalu apa sih sebenarnya mutasi gen tersebut? Nah, mutasi gen itu adalah perubahan urutan basa nitrogen yang terdapat pada DNA. Jenisnya mutasi gen itu ada 3, ada mutasi substitusi, mutasi delesi, dan mutasi insersi. Mutasi substitusi adalah penggantian satu atau beberapa basa nitrogen. Nah, jenisnya ada 2 juga nih mutasi substitusi. Yang pertama adalah mutasi transisi. Yang kedua adalah mutasi transversi. Apa perbedaannya? Untuk perbedaannya, kalau mutasi transisi itu adalah penggantian basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Jadi kalau basa purin itu diganti lagi dengan basa purin, atau basa pirimidin diganti lagi dengan basa pirimidin. Contohnya seperti ini. Jadi semisal ada DNA normal dengan urutan basa adalah AGT, CAA, TGA, TCC. Nah, kemudian si DNA ini mengalami atau terpapar oleh mutagen. Mutagennya misalnya radiasi nuklir lah ya. Nah, setelah itu si DNA normal ini akan berubah menjadi DNA mutan. Ternyata urutan DNA mutannya itu menjadi seperti ini. Menjadi AAT, CAG, dan CGA, dan TTC. Seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, nanti ditanyakan ya, mutasi yang terjadi pada gambar di atas atau pada urutan basa nitrogen di atas adalah apa? Nah, untuk menentukannya, kalian bisa cek satu persatu. Misalnya gini, A itu tetap jadi A ya, berarti tidak terjadi mutasi. Yang ini G berubah menjadi A. G itu kan guanin, A itu adenin. Nah, guanin itu tergolong basa purin. Adenin juga basa purin. Oke, selanjutnya ini ada T, tetap berubah jadi T, berarti tidak ada perubahan atau tidak terjadi mutasi. C itu tetap jadi C, A tetap A. Nah, ini ada A berubah menjadi G. A itu adalah basa purin, G juga basa purin. Cek lagi, T ini berubah menjadi C. Berarti ini ada perubahan ya. T itu basa pirimidin, yang C juga basa pirimidin. G ini tetap jadi G, A tetap jadi A, T tetap jadi T, C ini berubah jadi T. Sitosin ini berubah jadi timin. Sitosin itu pirimidin. Timin juga pirimidin. Yang ini C tetap jadi C. Jadi kalau mutasi di atas itu tergolong mutasi apa? Kita uraikan satu persatu ya. Ini mutasi yang terjadi adalah guanin berubah menjadi adenin. Lalu di sini adenin berubah menjadi guanin. Lalu ada timin berubah menjadi sitosin, dan yang ini ada sitosin berubah menjadi timin.
Oke, ini udah kita uraikan ya, guanin itu purin berubah menjadi purin. Berarti ini mutasi transisi ya, karena berubahnya menjadi basa nitrogen yang sejenis. Ini sama, adenin juga purin, guanin purin. Nah, ini timin itu kan pirimidin ya, berubah menjadi sitosin. Ini piri berubah menjadi piri. Pirimidin berubah menjadi pirimidin, sitosin pirimidin, timin pirimidin. Nah, semua ini merupakan mutasi transisi. Karena apa? Karena terjadi pergantian basa nitrogen dengan basa nitrogen yang sejenis. Purin itu diganti oleh purin lagi, atau pirimidin itu berubah menjadi atau diganti menjadi pirimidin. Begitu contoh dari mutasi transisi. Jadi hal yang penting harus kamu tekankan di sini, kamu harus cek satu persatu basa nitrogennya apakah ada yang berubah atau tidak. Kalau ada berubah, uraikan jenisnya apa, berubah menjadi apa, atau digantikan menjadi apa. Baru kamu akan bisa menentukan itu mutasi transisi atau bukan. Itulah contoh dari mutasi transisi. Jadi purin itu berubah jadi purin, pirimidin digantikan oleh pirimidin lagi. Kuncinya kamu harus hafal. Purin itu basa apa saja dan pirimidin itu basa apa saja. Purin itu kan adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin dan timin. Bagaimana? Semoga kalian mengerti. Nanti kita uji lagi ya pemahaman kalian di post-test. Selanjutnya adalah mutasi transversi. Jadi kalau mutasi transversi adalah penggantian basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Jadi purin itu berubah menjadi pirimidin, atau sebaliknya pirimidin berubah menjadi purin. Kita bahas contohnya. Oke, jadi semisal ada DNA normal dengan urutan basa A, GT, CGA, TAT. Nah, kemudian si DNA normal ini terpapar oleh mutagen. Ya. Mutagennya misalnya adalah sinar UV ya, terpapar oleh sinar UV. Kemudian DNA normal tersebut berubah menjadi DNA mutan. Urutannya DNA mutannya itu jadi seperti ini. Jadi ada TGT, AGA, TAT. Maka kejadian tersebut tergolong mutasi jenis apa? Nah, untuk menentukan dia itu mutasi jenis apa, kita harus cek satu persatu mana saja basa nitrogen yang berubah ya. Kita cek. Ini A berubah menjadi T ya. A berubah menjadi T. A itu kan basa purin ya. T itu basa pirimidin. Lalu ini G tetap jadi G, T itu tetap jadi T. C ini berubah menjadi A. C itu basa pirimidin. A itu basa purin. G ini tetap jadi G, A berubah tetap jadi A, TAT ini tetap. Maka dari kejadian di atas itu mutasi yang terjadi hanya mutasinya hanya adenin itu berubah menjadi atau diganti
oleh timin, lalu sitosin diganti oleh adenin. Gitu ya. Adenin itu purin, timin itu pirimidin, sitosin pirimidin, adenin purin. Jadi dalam kejadian tersebut itu terjadi perubahan atau penggantian basa nitrogen dengan basa nitrogen yang tidak sejenis. Inilah contoh dari peristiwa mutasi transversi, di mana purin berubah atau diganti menjadi pirimidin dan sebaliknya ya, pirimidin diganti oleh basa nitrogen purin. Begitu untuk contoh dari kejadian mutasi transversi. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari mutasi transversi, yaitu penggantian basa nitrogen dengan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis.